Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dapat dipertemukan kembali dengan izin Allah dalam perkuliahan kemuhammadiyahan. Tema pembahasan kita hari ini adalah sejarah berdirinya Muhammadiyah dan struktur organisasi Muhammadiyah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Oke ya, langsung saja saya akan jelaskan materi ini melalui presentasi PowerPoint. Silakan simak dan nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Langsung saja kita simak materinya berikut ini. Oke ya, teman-teman sekalian, langsung saja. Tema pembahasan kita hari ini adalah sejarah berdiri dan struktur organisasi Muhammadiyah. Saya akan menjelaskan secara ringkas melalui presentasi PowerPoint bagaimana dan kapan serta latar belakang Muhammadiyah berdiri, serta kita akan melihat ya secara umum bagaimana struktur organisasi Muhammadiyah. Nah, teman-teman sekalian, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas landasan ideologi Muhammadiyah ya. Nah, ideologi Muhammadiyah itu bisa diibaratkan sebagai otaknya Muhammadiyah ya, apa yang ada dalam pikiran-pikiran dan prinsipnya Muhammadiyah. Kalau diibaratkan orang ini adalah otaknya seperti itu ya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat struktur tubuhnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi organisasi ini seperti sebuah seperti tubuh dalam manusia, kurang lebih seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, organisasi Muhammadiyah ini juga menjadi salah satu ciri khas utama di dalam gerakan dakwah ini ya, di mana Muhammadiyah itu sangat menekankan pada profesionalitas lembaga dakwah ya, kepada kelembagaan seperti itu. Nah, kan ada tuh di beberapa gerakan dakwah yang kemudian lebih pada menekankan pada pesona personal ya, karisma personal gitu. Nah, kalau di Muhammadiyah itu lebih menekankan pada kekuatan organisasi dari pusat sampai ke tingkat paling bawah, yaitu tingkat ranting ya. Jadi ada pada kekuatan organisasinya. Nah, oke ya. Jadi kalau di dalam Muhammadiyah itu nanti ini sebagai prolog ya. Nah, dari awal sampai dari pusat sampai ranting itu tidak banyak terdapat yayasan-yayasan ya. Artinya para pengurus Muhammadiyah itu tidak mempunyai yayasan-yayasan tersendiri ya. Ya satu dua barangkali kasuistik ada itu ya. Nah, tapi satu organisasi Muhammadiyah gitu ya sampai ke bawah, sehingga seluruh asetnya adalah milik organisasi Muhammadiyah, bukan milik personal ya. Bukan di bawahnya, kemudian di tingkat cabang, kemudian ketua cabangnya punya yayasan, tingkat ranting punya yayasan, tidak seperti itu ya, tapi dia terpusat, semuanya adalah milik satu yayasan Muhammadiyah. Oke teman-teman sekalian, langsung saja. Nah, kita akan melihat bagaimana situasi bangsa Indonesia sebelum Muhammadiyah berdiri ya. Ini bisa kita katakan sebagai latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Bagaimana sih situasi pada saat itu sehingga Kiai Dahlan kemudian berinisiatif perlu mendirikan Muhammadiyah ini ya. Ada beberapa hal penting. Pertama, masyarakat Indonesia miskin dan tertinggal. Maaf ini typo ya. Masyarakat miskin tertinggal dalam bidang pendidikan. Miskin dan tertinggal dalam bidang pendidikan. Ya, pendidikan dan kemiskinan itu sangat berhubungan ya. Pendidikannya tertinggal maka dia miskin. Nah, situasinya saat itu seperti itu ya. Karena Indonesia mayoritas terdiri dari umat muslim, maka tentu saja yang paling banyak miskin juga di sana adalah umat Islam. Oke, seperti itu ya. Yang kedua, pengamalan agama terfokus pada ritual dan dekat dengan kemusyrikan. Jadi orang-orang Islam ya, kaum muslimin saat itu mengamalkan agama itu lebih banyak soal ritual, soal bagaimana sholat dan lain-lainnya, tidak menyentuh aspek kehidupan yang lebih luas gitu ya.
soal berbangsa dan bernegara, soal pendidikan secara umum ya, dan seterusnya. Soal kehidupan sehari-hari, soal ekonomi, nah itu tidak dibahas. Jadi yang namanya pendidikan agama ya sudah, ya baca Al-Quran seperti itu, kemudian dalam rangka beribadah saja secara ritual kepada Allah. Dan lebih ironis lagi, pengamalan agama itu seringkali dekat dengan kemusyrikan, bercampur-campur dengan budaya lokal. Ya, Muslim sih Muslim, tapi kemudian masih datang ke kuburan, bakar kemenyan, masih percaya bahwa di sudut tertentu ada kekuatan gaib, masih melakukan ritual-ritual mistik seperti itu ya. Bahkan Al-Quran hanya dijadikan sebagai doa jampe-jampe seperti itu ya. Masih sangat mengandalkan orang-orang yang sakral, dianggap bertuah, cincin, terus kemudian keris kesaktian dan seterusnya, hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang sifatnya mitologi dekat dengan kemusyrikan. Oke ya, teman-teman sekalian. Kemudian ada diskriminasi serta penetrasi penjajah, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kita tahu saat itu kita masih dijajah oleh Belanda ya. Dan kalau kita baca sejarah kita tahu tidak semua anak bangsa ini bisa sekolah ya. Itu hanya dipilih-pilih anak pejabat ya, terutama yang dekat dengan Belanda yang dapat sekolah ya. Karena itulah tadi itu masyarakat Indonesia tertinggal dalam bidang pendidikan. Sangat timpang sekali gitu ya. Termasuk dalam hal pelayanan kesehatan. Jadi yang punya rumah sakit itu adalah juga penjajah yang notabene tentu saja tidak beragama Islam. Ya. Mohon maaf tidak bermaksud saya menebarkan kebencian kepada non muslim ya, bukan, tapi secara langsung maupun tidak tentu saja para penjajah ini membawa misi yang tentu saja tidak selaras dengan ideologi Islam seperti itu ya. Nah ini 3 situasi mendasar yang ada pada saat itu. Karena itulah Kiai Dahlan melihat situasi ini kemudian berinisiasi, bikin apa ya untuk mengatasi problem ini. Akhirnya Kiai Dahlan menyimpulkan pendidikan adalah masalah utama bangsa. Ini masalah utama. Nah, karena itulah maka Kiai Dahlan melakukan pembaruan bidang pendidikan dengan membangun pendidikan Islam modern yang memadukan antara kurikulum agama dan umum. Nah, inilah solusi yang ditawarkan oleh Kiai Dahlan. Intinya apa? Pendidikan Islam harus direformasi. Harus ada pembaruan bidang pendidikan ya. Yang saat itu hanya ngaji itu hanya soal agama ya. Maka harus ada materi-materi umum masuk ke dalam sekolah Islam. Nah, inilah sekolah terintegrasi di Indonesia, sekolah modern pertama di Indonesia yang digagas oleh Kiai Dahlan, atau sekolah Islam terpadu ya, yang memadukan 2 model kurikulum. Dalam konteks ini Kiai Dahlan melakukan perlawanan terhadap penjajah secara persuasif. Jadi cerdas, Kiai Dahlan itu tidak melakukan perlawanan secara frontal ya, tapi bargaining position gitu ya. Jadi orang lain bikin apa, kita terus bikin. Orang lain punya pendidikan, kita bikin pendidikan. Orang lain punya rumah sakit, kita bikin rumah sakit. Seperti itu caranya. Itulah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, itu prinsip utama cara dakwah yang dilakukan oleh Kiai Dahlan ya. Jadi mendirikan sekolah. Kayak kita tahu dalam sejarah atau kalau kita nonton film Sang Pencerah, Kiai Dahlan awal itu dirikan sekolah aja. Belum terpikir mendirikan Muhammadiyah gitu ya. Tapi kemudian pada perjalanannya kemudian terpikir untuk mendirikan yayasan ya, organisasi dakwah. Kenapa? Ini juga atas dorongan beberapa muridnya, sahabatnya gitu ya, supaya Kiai Dahlan itu lebih mengukuhkan perjuangannya dan manfaatnya lebih luas lagi ya. Kalau hanya sekolahan kan hanya pada bidang pendidikan kan seperti itu ya. Kemudian banyak usulan untuk supaya Kiai Dahlan mendirikan satu organisasi
yang mewadahi berbagai kegiatan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Kiai Dahlan, yang tentu saja sekolah hanya salah satu di antaranya. Nah, saat itu tercetuslah beberapa usulan nama, ya, nama organisasi, tapi kemudian yang diterima nanti adalah Muhammadiyah. Oke, sebelum ke usulan nama itu, kita akan lihat ini satu ayat surat Ali Imran, surat ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang, ya, umat, ya, yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah salah satu ayat yang sangat familiar di kalangan Muhammadiyah, ya, sebagai salah satu landasan teologis tentang pentingnya sebuah organisasi sebagai sarana dakwah. Jadi dakwah tidak lagi berbasis pada personal, ya, dari ustadz ke ustadz gitu, enggak, tapi harus disistematisasi, dilembagakan seperti itu, ya, harus menjadi sebuah lembaga dakwah sehingga keberlangsungan dakwah itu bisa lebih terjamin, ya. Kalau dakwah bergantung pada karisma dan kekuatan personal oleh ustadznya seperti itu, ya, kalau ustadznya tidak ada seringkali sulit untuk melanjutkan. Nah, karena itulah disinilah ada transformasi model dakwah dari personal kepada sistem dakwah. Melalui apa? Melalui pendirian organisasi dakwah seperti itu, ya. Nah, selain itu juga untuk, untuk mewujudkan prinsip dasar yang terdapat dalam MADM. Kita sudah membahas sebelumnya, ya, MADM, masih ingat, ya? Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kayak di sana ada 7 prinsip. Ya, mudah-mudahan masih ingat, kalau enggak tolong nanti dilihat kembali. Ada 7 prinsip dasar di dalam pendirian Muhammadiyah ini, ya. Manusia harus bertauhid, manusia harus bermasyarakat, dan seterusnya sampai 7 itu, yang salah satunya di dalamnya adalah memperjuangkan Islam ini dilakukan dengan cara berorganisasi, berjamaah, bersama-sama. Nah, seperti itulah. Prinsip ini sudah ada di dalam MADM, ya. Nah, ini ada hubungannya dengan ini, harus ummah. Jangan sendiri-sendiri, terorganisir bersama-sama dalam sebuah organisasi. Dakwah dengan sistem, kan gitu, ya. Oke. Jadi untuk menegakkan prinsip MADM inilah didirikan organisasi, ya. Nah, organisasi ini dinamakan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad. Nama ini diusulkan oleh Muhammad Sa'idu, salah satu kerabat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan salah satu khatib muda, ya, Ketib Anom kalau dulu bahasanya, ya, Masjid Kauman Yogyakarta. Muhammadiyah resmi didirikan pada 18 November 1912 Masehi atau Masehi atau Miladiyah, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Kemudian setelah dideklarasikan, ya, di tanggal tahun ini, kemudian diajukan secara resmi ke pemerintah, waktu itu pemerintah Belanda, ya, tanggal 20 Desember 1912, dan disahkan secara resmi oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Nah, tapi yang kita kenal dengan tahun pendirian Muhammadiyah bukan peresmiannya, ya, tapi deklarasi Muhammadiyah ini, yaitu tanggal 18 November 1912. Inilah tanggal dan tahun berdirinya Muhammadiyah, ya, Masehi atau Miladiyah atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Oke, ya. Organisasi ini dinamakan Muhammadiyah dengan maksud agar orang-orangnya mengikut meneladani Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai wadah perjuangan umat Islam, ya, Kiai Dahlan dan sahabat dan santri-santrinya pada waktu itu yang mengawali, ya, hingga hari ini alhamdulillah sudah 108 tahun, ya. Hari ini Muhammadiyah sudah 108 tahun masih berdiri kokoh. Nah, ini sekilas saja saya lihatkan, nanti tinggal dibaca saja, tidak perlu saya jelaskan, ya. Ini lambang Muhammadiyah. Ya, bagi yang belum tahu ini.
Apa sih matahari? Matahari ini ya supaya maksudnya menerangi ya sebuah gerakan yang menerangi bumi, memancarkan 12 sinar yang mengarah ke segala penjuru. Kalimat Muhammadiyah berada di tengah-tengah. Bagian atas dan bawah terdapat tulisan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matahari ini sinar-sinarnya ya. Nah, kemudian ini tulisan Muhammadiyah. Seluruh gambar matahari berwarna putih terletak di atas warna dasar hijau. Ya maaf ini saya ngambil dari internet ya. Banyak sekali gambar-gambar ini ya. Tapi yang benar ini sebenarnya yang hijau ininya ya. Sini putih gitu ya. Mataharinya putih. Ya kalau sesuai dengan yang di sini seperti itu ya. Nah, lanjutnya, nah ini maksudnya apa sih matahari? Maksudnya apa ya? Benda langit yang menyinari bumi, kira-kira begitu ya. Muhammadiyah yang dimaksudkan bahwa orang-orang yang tergabung dalam organisasi ini adalah mengikuti jejak Nabi Muhammad, meneladani semuanya ya, risalah Nabi Muhammad. Dua kalimat syahadat artinya adalah ikrar kita sebagai seorang muslim gitu ya untuk mengikuti ajaran Islam. Dua sinar memancar ke seluruh penjuru mengibaratkan tekad semangat dalam memperjuangkan Islam tanpa membedakan ras. Jadi menyinari semua penjuru dunia. Warna hijau kedamaian dan kesejahteraan. Oke ya, secara singkat saja. Silahkan nanti dibaca lagi untuk pengetahuan dasar kita. Nah, misi Muhammadiyah apa? Misinya adalah menegakkan akidah tauhid yang murni. Oke. Nah, ini ada latar belakang dulu ya. Seperti kita telah singgung bahwa saat itu banyak sekali umat Islam yang melakukan ajaran Islam ini bercampur-campur dengan kemusyrikan, tahayul, ya, bid'ah seperti itu ya. Ya hari ini juga masih ada ya kita lihat ya, masih percaya ke paranormal, ke dukun, ke ramalan daripada ke Allah seperti itu ya. Nah Muhammadiyah memerangi itu. Dalam Muhammadiyah itu sering dikenal dengan istilah TBC, ya, tahayul, bid'ah dan cehurofat, nah, KH ya. Kalau dulu ejaannya CH, khurafat. Tahayul itu ya hal-hal mistik, bid'ah itu hal-hal yang diada-adakan dalam bidang akidah dan ibadah yang dulu Rasul nggak ngajarin gitu ya. Khurafat itu mirip-mirip tahayul ya, apa kisah-kisah bohong, legenda, mitologi, mitos-mitos gitu ya. Nyai Roro Kidul ya, jimat-jimat seperti itu ya. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran. Ya, ini salah satu watak ya, dan sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi Muhammad itu kalau melihat persoalan agama, memahami agama itu lebih rasional ya, tidak ke arah mistik ya, jimat-jimat, terus kemudian karisma-karisma yang tidak jelas sandarannya ya. Nah, tapi lebih ke arah rasional. Melihat agama itu secara ilmiah dan rasional, memahami agamanya seperti itu. Menyebarluaskan Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ya, jadi melihat kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dilihat di situ seperti apa sumber pokok ajarannya, gitu ya. Muhammadiyah tidak memilih pada satu mazhab tertentu gitu ya, tapi melihat semuanya dengan kacamata Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu ya. Mewujudkan amal Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Ya, jadi mana-mana ajaran Islam yang diajarkan Rasul itulah ajaran pokok yang kemudian harus dilakukan, diteladani baik oleh pribadi, keluarga maupun masyarakat. Inilah misi Muhammadiyah. Lalu tujuannya apa? Tujuan akhirnya ini menegakkan dan menjunjung tinggi Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya. Masyarakat Islam yang mengutamakan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita lihat ke masyarakat ya teman-teman sekalian, banyak umat Islam masih yang melakukan hal-hal yang tidak diajarkan Rasul, sementara yang diajarkan Rasul itu tidak dilakukan. Bahkan terkadang dekat ke sirik-sirik ya, ke mistik-mistik seperti itu ya. Jadi Muhammadiyah ingin membalikan bahwa ini loh yang diajarkan Rasul. Fardu sunnah ini yang dilakukan, pokok. Yang lain itu tambahan-tambahan. Bila itu sesuai dengan ajaran Islam, silakan. Kalau tidak sesuai, jangan lakukan. Gitu ya. Jadi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat bukan negara Islam ya. Yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang Islami seperti itu, masyarakat Islam. Oke, ini nanti penjelasan satu persatunya itu
silahkan saja dibaca untuk tambahan, tapi yang perlu dihafal dan difahami ini ya, ini. Jadi berusaha menegakkan, menjunjung tinggi Islam itu ya, yang dilakukan Muhammadiyah ini. Itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Oke, oke ya, ini jangan pernah kita tidak tahu tujuan Muhammadiyah. Pas ujian ditanya tujuan Muhammadiyah apa? Wah, nggak tahu gitu ya. Jangan seperti itu ya. Nah, penjelasannya itu secara umum saja ya, pemahamannya ya. Nanti ini dibaca lagi silahkan. Oke, setelah ini ya kita tahu latar belakang, kemudian apa misi dan tujuannya. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana sih model dan struktur organisasi Muhammadiyah. Oke ya. Nah, secara sekilas saja ini kan. Oke ya, ini secara sekilas saja, nanti silakan dilihat kembali untuk pengetahuan kita ya, bagaimana struktur organisasi Muhammadiyah. Nih, perhatikan teman-teman yang di tengah ini ada muktamar dan tanwir. Muktamar itu sidang tertinggi ya di Muhammadiyah untuk menentukan kepengurusan dan lain-lain hal-hal penting ya. Kalau tanwir itu di bawahnya muktamar. Tanwir itu untuk memutuskan hal-hal yang urgent penting. Kalau tanwir itu tidak memilih struktur penggantian struktur organisasi, enggak ya, kalau hanya muktamar. Jadi tertinggi muktamar yang akan menentukan pergantian struktur organisasi. Nah, di bawah ini ada pimpinan pusat, di bawah pimpinan pusat ini ada, ini nanti saya jelaskan lagi, di bawah ada ini di sini ada majelis, ada lembaga, kementerian lah kira-kira seperti itu ya, kalau di negara ini kementerian. Ya. Nah, pimpinan wilayah, di wilayah nanti ada muswil, musyawarah wilayah. Kalau di pusat ada muktamar, kalau di muswil untuk pergantian pimpinan di wilayah ada muswil. Kemudian turun di bawah lagi sama, struktur kementeriannya di sini sama, terdiri dari majelis dan lembaga. Majelis, lembaga. 1, 2, 3, 9 ini kira-kira majelis itu ya, jumlahnya sebenarnya ini lebih dari itu ya. Pimpinan daerah di situ ada musda, pimpinan cabang ada musda, pimpinan ranting ada musran. Nah, di bawahnya strukturnya sama nih. Nah, ini struktur pokoknya ya. Jadi yang tertinggi adalah PP, pimpinan pusat, yang paling bawah kalau di Muhammadiyah istilahnya pimpinan ranting. Nah, di bawah di sampingnya ada ortom. Ortom itu adalah organisasi otonom. Organisasi-organisasi yang secara struktural itu tidak langsung di bawah Muhammadiyah seperti ini ya, tapi secara koordinatif dia berhubungan dengan Muhammadiyah. Nah, apa saja ortom nanti kita lihat setelah ini. Ini amal usaha. Ini yayasan nih, maaf nih. Ini salah tulis nih. Ini enggak usah ada ini. Yayasannya ya Muhammadiyah gitu. Ya. Amal usaha itu adalah lembaga-lembaga yang didirikan untuk menopang atau merealisasikan dakwah Muhammadiyah. Ya, ini enggak kebaca ya. Nanti di bawah ada saya cantumkan beberapa. Ini di sini ada perguruan tinggi, ada sekolah, ada rumah sakit, ada panti asuhan dan macam-macam di sini. Nah, seperti itu. Jadi ada amal usaha. Jadi ada struktur utamanya, ada ortom, ada amal usaha. Nih. Ya, oke. Nah, kita lihat lebih lanjut. Ada juga yang namanya cabang istimewa ya. Teman-teman, cabang istimewa itu adalah cabang Muhammadiyah yang berada di luar negeri. Ada 24 negara ya. Ya, Mesir, Iran, Sudan, Belanda, Jerman, Inggris, Libya, Malaysia, Prancis, Amerika Serikat, Jepang, Pakistan, Australia, Rusia, Taiwan, Tunisia, Turki, Korea Selatan, Tiongkok, Arab Saudi, India, Maroko, Yordania, Yaman. Oke ya. Ini adalah cabang-cabang Muhammadiyah yang di luar negeri, yang disebut dengan cabang istimewa. Nah, kita lihat sekarang di pimpinan, di struktur pimpinannya. Kalau di pusat itu ada 13 ketua ini, yang satu itu ketua umum, sekarang Prof. Haidar Nasir ya, Prof. Dr. Haidar Nasir, sekarang sudah Prof. beliau. Ya, ini yang sekarang sudah ada yang wafat ini, dari yang ini 2000 hingga 2020 ya. Struktur ini tentu sudah ada perubahan dari yang ini ya, tapi sebagian besar ini masih ya. Intinya di pusat itu ada 13 ketua nih, yang satunya ketua umum. Nah, kemudian sekretaris umum, sekretaris
sekretaris ya. Ini juga sekarang sudah Prof. Dr. Haji Abdul Muti, bendahara ya. Itu di tingkat pimpinan. Kemudian di bawahnya tadi yang saya bilang ibaratnya kementerian itu ya, itu ada majelis ini. Majelis-majelis ini yang mengurusi bagian-bagiannya. Ada tablik ini yang dakwah, tarjih dan tasdid ini ngurusin tentang mengolah bahan fatwanya lah kira-kira itu ya. Ya kalau ini menyuarakan dakwahnya gitu. Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah ini, Kementerian Pendidikan lah kira-kira. Kementerian Pendidikan Tinggi ini kementerian apa? Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Kader, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dan seterusnya ini sampai 13 majelis. Kemudian ada juga yang disebut lembaga. Lembaga juga mirip seperti majelis ya, seperti kayak kementerian ya. Tapi kalau majelis ini secara struktural dari pusat sampai ke tingkat ranting itu ada secara terstruktur. Kalau lembaga tidak mesti ada gitu ya. Nah ini ada 11 lembaga. Kemudian ada organisasi otonom. Tadi yang di atas saya sebut Ortom ya. Ada Aisyah. Aisyah ini adalah ibu-ibu Muhammadiyah kan seperti itu, tergabung dalam Aisyah. Pemuda Muhammadiyah ya. Ada Nasyatul Aisyah, ini remaja putri. Ya, kalau ini ibu-ibunya lah kira-kira seperti itu. Yang ini Nasyatul Aisyah itu remaja putrinya. Ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Waton. Hizbul Waton ini gerakan kepanduan pramukanya Muhammadiyah ya. Kemudian amal usaha. Nah ini datanya saya tidak update ya. Ini sebagian saja yang dicantumkan dan ini saya kira juga sudah data lama. Tapi ini untuk sebagai pengetahuan umum saja di kita ya. Nanti secara detailnya bisa kita lengkapi berikutnya. Nah ini ada TK, TPQ ada 4.600 sekian. Sekolah dasar ada 2.000 sekian, SMP MTS 1.700 sekian, SMK dan seterusnya 1.000 sekian, perguruan tinggi 172, pondok pesantren ini datanya sebelum dapat ya. Oke, belum bisa update gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di sini saja ini sudah luar biasa. Jumlah lembaga pendidikannya itu sudah sekian ribu ya. Belum rumah sakitnya, belum ini bidang kesehatan, belum panti asuhan dan sebagainya. Jadi sebuah raksasa organisasi dengan kekuatan yang luar biasa yang Muhammadiyah itu. Sekolahnya punya dan jadi seperti hampir mohon maaf dalam tanda kutip hampir seperti negara dalam negara gitu ya. Dia punya struktur, punya kekayaan tersendiri dan seterusnya itu, punya sekolah, punya rumah sakit dan seterusnya. Nah, ini bukan menjadi pesaing negara ya, menjadi salah satu kekuatan besar bagi bangsa dan negara ini gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, sekian, terima kasih. Oke ya, teman-teman sekalian, demikian tadi pembahasan kita tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah dan struktur organisasi Muhammadiyah. Silahkan PowerPoint-nya bisa di-download di online learning ya. Bagi teman-teman yang belum jelas silahkan komentar di kolom di bawah ini atau bisa juga komentar di online learning atau melalui forum WA yang kita buat juga bisa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.